Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nonton ya video tentang pembelajaran jarak jauh yang diperpanjang? Nah, saya mau lanjutin nih bahasannya karena ada komentar yang menarik tuh kemarin ya, dari salah satu teman yang nonton. Oh, ini kayaknya kok sudut pandangnya atau angle-nya baru sudut pandang dari sekolah, ya kan? Nah, saya mau disclaimer dulu, saya bukan pemilik sekolah, saya juga bukan guru, saya justru orang tua, ya kan. Tapi justru sebagai orang yang posisinya tengah, saya bisa memahami dua belas sisi. Maka saya sekarang justru ingin menambahkan sisi yang satu lagi. Thank you banget buat yang udah kasih feedback. Saya mau diskusi soal seandainya memang betul setelah ini pembelajaran betul-betul jarak jauh diperpanjang, apa yang bisa dilakukan sekolah supaya omongan soal minta diskon, gak bayar sekolah itu gak muncul. Nah, oke. Baik, tapi disclaimer dulu ya, ini bukan bahasan soal yang betul-betul situasinya kesulitan. Menurut saya itu udah clear. Kalau yang kesulitan, menurut saya sih diskusi sama sekolah, ya nyatakan kesulitannya, saya yakin akan ada jalan keluar lah kalau kita musyawarah. Nah, sebenarnya tujuan saya membahas di video yang pertama itu adalah karena saya melihat sendiri ada orang tua di sebagian sekolah yang sebenarnya masih mampu gitu. Tapi karena ya entah gimana lah ya, sampai bikin petisi. Itu kan rasa-rasanya udah berlebihan ya. Nah, saya kira banyak yang bisa didiskusikan kalau memang kesulitan. Jadi video itu bukan untuk teman-teman yang sedang kesulitan, tapi untuk teman-teman yang sebenarnya masih mampu tapi mempertanyakan saya perlu bayar uang sekolah apa tidak kalau belajar berpanjang. Nah sekarang dari sisi sekolahnya, saya juga mau kasih masukan. Pandangan saya tentunya sebagai orang tengah tadi ya. Apa yang sebenarnya bisa kita lakukan supaya bukan untuk menjawab ya, bukan untuk menjawab, tapi supaya kalau bisa jangan muncul lah gitu. Karena gini teman-teman, mari kita diskusikan ya. Ini buat teman-teman yang lagi ada di sekolah ya, Bapak Ibu guru, kepala sekolah di sekolah. Eh, harga itu adalah pengganti dari nilai yang didapat. Ya kan? Jadi harga itu selalu harusnya setara dengan nilai yang didapat. Nah, kalau kita sudah punya sekolah sekian lama, sudah ada sekian lama, sekolah yang cukup baik dan tidak ada yang protes dengan uang sekolah yang kita tetapkan, berarti alhamdulillah kita sudah melayani dengan memberikan nilai tambah yang setara atau bahkan lebih tinggi daripada yang mereka rasa orang tua bayarkan. Oke, itulah kenapa nggak ada yang protes, ya kan? Nah, kalau tiba-tiba sekarang mulai muncul omongan yang mungkin agak banyak, ya, soal, aduh kalau gini diskon dong. Nah, maka yang sebenarnya terjadi di Bali itu adalah orang tua itu merasa bahwa dengan harga yang sama kok value yang didapatkan jadi sedikit. Gitu kan? At least dalam persepsi orang tua. Nah, ini wajar karena situasi krisis yang membuat kita semua sama-sama berjibaku. Orang tua tiba-tiba berjibaku harus jadi guru formal, guru sekolah harus berjibaku. Gimana caranya supaya value-nya tetap terdeliver kan gitu kan? Nah, jadi karena sama-sama berjibaku sehingga pasti ada ukuran-ukuran yang tidak sepresisi kondisi normal sebelumnya. Itu penyebabnya sebenarnya. Nah, tapi it's okay. Ini kondisi krisis buat semua orang. Jadi kayaknya setelah ini fokus kita adalah yuk kita pahami lagi. Karena bisa jadi sekolah juga merasa saya udah kasih lebih loh. Guru-guru saya udah luar biasa berusaha loh. Betul. Tapi pertanyaannya apakah yang kita kasih itu cocok nggak dengan value yang diharapkan oleh orang rumah atau orang tua gitu. Contoh, suka ada kritik ya dari beberapa sekolah, orang tua bilang begini, itu kok tugasnya sangat membebani anak ya. Ya. Nah, saya sih paham maksudnya membebani anak adalah membebani orang tuanya juga yang harus ngajarin anaknya gitu kan. Kalau anaknya itu somehow tugasnya banyak tapi kemudian bisa paham sendiri, mungkin nggak ada masalah orang tuanya kan. Bahkan orang tuanya makan oke saja daripada di nonton Netflix sunuk mendingan dia ngerjain PR itu kan. Tapi mungkin karena akhirnya orang tuanya harus nerangin, sementara dia harus kerja, sementara sekarang dia harus sebagian mulai masuk kantor gitu ya, sehingga nah, muncullah kalimat tadi. Jadi ingatlah bahwa semua kalimat yang muncul di depan itu dibaliknya ada sesuatu. Nah, kita mesti pahami itu. Satu, yang mesti kita pahami, orang tua jelas bukan
professional educator, atau tidak semua orang tua adalah professional educators yang paham teori-teori pendidikan, paham metode pengajaran, apalagi punya pengalaman. Ada sebagian yang punya, ada sebagian yang suka belajar ilmu parenting, ilmu pengajaran, tapi jumlahnya masih belum terlalu signifikan. Jauh lebih banyak orang tua itu menjalani kehidupan based on keteladanan, sehingga ya mereka berharap anaknya mengikuti aja yang mereka lakukan gitu ya, tanpa harus punya kemampuan delivery. Nah, maka justru menurut saya ini sebenarnya momen yang pas ya. Karena selama ini guru sering mengeluhkan, sekolah sering mengeluhkan, terlalu banyak administrasi, aturan yang mengungkung kreativitas sekolah untuk mengembangkan sesuatu yang lebih relevan dengan dunia nyata. Maka jangan-jangan ya, Merdeka Belajar yang digaungkan beberapa waktu lalu itu menemukan momentumnya sekarang. Karena kita lagi nggak diliatin, nggak dipelototin dengan segala macam standar, kenapa tidak kita bereksperimentasi? Saya membayangkan begini, saya bukan profesional educator, cuma saya membayangkan ini sebagai orang tua ya. Daripada kita fokus pada buku, ya which is sudah dibeli sih ya, tapi it's okay lah sebagai sebuah teori, oke di buku. Daripada kita fokus pada delivery materi, mengapa tidak kita berpikir agak lebih kebalik ya? Bayangkan di rumah anak-anak kita itu ada apa? Atau ada apa saja? Kalau saya ngajar matematika, maka di rumah anak-anak kita tuh ada apa yang bisa menjadi media pembelajaran matematika. Daripada kita mengajarkan materi tematik yang standar yang belum tentu di rumah ada. Sehingga antara aktivitas rumah sama aktivitas belajar seolah-olah terpisah. Padahal jangan-jangan bisa diintegrasikan. Kan toh akhirnya kenapa misalnya ada kurikulum tematik kan supaya bisa dipakai teorinya kan. Ya, jadi kita simpen dulu sementara buku-buku kita, tanah kurikulum kita bayangin dulu nih suasana rumah. Nah, sungguh sering ya, terutama mungkin saya yang kebetulan muslim dan keluarga saya menyekolahkan anak sekolah Islam, suka banyak keluhan orang tua misalnya gini, anak saya kalau di sekolah itu sholat duhanya rajin, tapi pas hari libur di rumah kok enggak jalan, misalnya begitu. Atau bahkan anak saya kok di pesantren itu sholat tahajud tiap malam, pas di rumah kok enggak, ya kan. Nah sekarang seluruh pembelajaran ini kan jadi satu di rumah, ya kan. Daripada memisahkan lagi paradigmanya, kita jadikan satu aja. Bayangin di rumah itu ada apa, ya kan. Ya, bagaimana sekarang sebenarnya inilah momentum orang tua untuk menghilangkan keluhannya tadi. Anak saya yang sholat duha di sekolah nggak sholat duha dulu, sekarang kan sholat duhanya di rumah, ya kan. Pertanyaannya gimana supaya itu jadi habits sehingga orang tua happy. Nah, instruksi yang kita siapkan ini secara bertahap sehingga itu menjadi habit, ini nanti akan jadi nilai yang luar biasa. Karena ini keahlian kita sebagai professional educators. Tidak semua orang tua ingat tadi ya, professional educators. Sehingga kitalah yang punya kemampuan mengimajinasikan, oh di rumah ada ini situasinya. Nah, lalu kemudian saya bisa bikin instruksi yang ketika dijalankan itu mungkin tidak perlu terlalu banyak pengawasan orang tua, anak bisa jalan sendiri. Tapi connect dengan realita yang ada di sana. Pelajaran bahasa Indonesia misalnya. Daripada kita ya terlalu kaku pada buku, kita bayangkan aja pelajaran bahasa Indonesia itu bisa dipraktekkan di rumah seperti apa. Lagi belajar majas misalnya, atau SMP kali ya belajar majas. Daripada kita kemudian ya mengolah puisi yang mungkin gak relevan di rumah, ya barangkali majas itu bisa dipakai buat apa sih di rumah aja. Buat misalnya menegur, misalnya ada kakak adik berantem di rumah gitu ya, kemudian kamu sebenarnya kalau mau menegur adik kamu karena kamu nggak suka sama perilakunya dia tadi, coba dicek deh fungsinya majas tuh, salah satunya ada yang bisa buat itu loh. Coba cari yuk ya, majas apa yang bisa dipakai buat negur adik kamu sehingga dia bisa paham tetapi tidak marah gitu misalnya. Jadi relevan. Saya tahu ini tidak mudah. Saya tahu contoh yang saya berikan ini tidak mudah di dunia nyata diaplikasikan. Tapi let's try different way of thinking. Mari kita berangkatnya dari lapangan tempat tidur berat. Karena kan dulu kita mendesain pembelajaran kita juga begitu kan. Berangkatnya dari kelas. Ini ada kelas saya. Ya, apa yang bisa dilakukan di kelas ini untuk mendeliver poin-poin materi yang mau kita dirikan kan begitu. Nah kelasnya sekarang pindah di rumah. Kita proxy nih lewat orang tua, ya kan? Jadi yang kita mesti bayangkan bagaimana realnya itu bisa dijalankan. Nah itu misalnya ya, pelajaran bahasa Inggris, kalau
Ya, ini tidak semua sekolah, tidak semua strata ekonomi memang, tapi cukup banyak sekolah yang sebenarnya sekarang anak-anaknya itu biasa nonton TV kabel yang apa bahkan nggak pakai teks gitu ya. Nah, kadang-kadang saya ngamatin tuh, ada sekolah yang kemarin mengeluhkan kan, eh, dikasih tugas nonton video yang dibuatin sama gurunya, lalu nggak ditonton-tonton, pas sudah mepet mau kuis baru ditonton gitu kan. Nah, saya lagi berpikir, ya kalau gitu ngap, padahal kenyataannya anak itu nonton berjam-jam di rumah berbagai film. Daripada bikin video sendiri, kenapa nggak mungkin kita cari aja ya apa yang mungkin ditonton oleh anak di rumah, yang dari situ bisa ditarik pelajaran. Jadi sekalian dia nonton film itu seru, kita nggak usah bikin video, sekalian pembelajarannya masuk, ya kan? IPA misalnya, di rumahnya ada channel National Geographic kok, misalnya gitu ya. Jadi sekali jalan gitu, sekali jalan. Ini contoh tadi tentu tidak applicable di banyak tempat, tentu itu bisa dipahami. Ini hanya sebuah contoh untuk membayangkan apa yang ada di rumah, untuk kemudian dibuatkan ya petunjuknya supaya orang tua bisa mendeliver itu di rumah dengan mudah sesuai dengan kondisi orang tua, dan anak juga bisa menjalankan dengan mudah, dengan happy, plus ada pembelajarannya. Jadi barangkali kontak time misalnya pun kalau pakai video call, jadi tidak perlu terlalu lama karena dan gak makan kuota gitu ya, karena sifatnya lebih ke apa namanya menggali insight, refleksi misalnya. Nah, itu dia contohnya. Lupa kan kita ada ulangan, ada ujian tertulis. Itu yang tadi saya bilang ya kan. Mungkin ini saatnya kita berpikir ada aneh sedikit, mumpung lagi nggak ada yang terlalu kaku nih ngeliatin kita kan. Kalau anak itu misalnya di sekolah ada pelajaran olahraga, misalnya pelajaran olahraga, lompat jauh segala macam, saya sangat yakin nggak semua anak akan harus menguasai semuanya ya. Tapi mari kita ambil hakikatnya deh. Belajar olahraga itu fungsinya apa sih? Bagi sebagian anak fungsinya adalah supaya dia punya habit hidup sehat kan. Iya dong, kita nggak pengen, harus realistis, nggak mungkin semua anak tuh jadi pemain basket sekaligus main bola. Di dunia nyata yang profesional aja nggak mungkin kayak gitu. Jadi apa tujuannya? Dua kemungkinannya. Pertama, bangun habit olahraga, hidup sehat. Yang kedua, ada insight di dalam olahraga itu kan. Di dalam sepak bola ada teamwork misalnya. Kan itu tujuannya sebenarnya. Nah, sementara itu semua nggak bisa dilakukan, ya kita kembali ke hakikatnya. Pertama apa tadi? Membangun hidup sehat. So, jangan-jangan ya pelajaran olahraga tuh tanda kutip cukup. Saya bilang cukup tuh tanda kutip ya. Tidak mudah juga, tapi cukup misalnya. Silakan kalian pilih satu olahraga yang kalian ingin miliki ya, even sesederhana jogging atau jalan pagi, tapi lakukan itu sampai menjadi habit, targetnya 30 hari misalnya gitu ya. Jadi kalau kamu bisa tiap hari 30 hari jalan pagi 30 menit, nilainya 100. Agak radikal ya. Ya tapi kan itu tujuannya, kalau itu berhasil bagus loh, sampai tua dia bisa punya habit yang bagus, kenapa enggak ya kan? Kalau hidup punya habit yang kayak gitu gimana? Ya cari habit yang lain ya kan. Kamu pengen mendalami olahraga apa yang mungkin possible dijalankan di rumah gitu. Kalau itu berhasil dijalankan dan jadi skill, saya pengen belajar main badminton, oke lah satu aja. Tiap hari main badminton sampai jadi skill, nilai 100. So what gitu, ya kan? Nah, sekali lagi ini pandangan saya bukan professional educator yang mungkin rada aneh, tetapi ya saya pikir-pikir kadang-kadang kita di situasi sekarang mungkin justru perlu pemikiran yang agak berbeda gitu ya. Jadi nah, instruksi yang kita buatkan based on pemikiran kita sebagai professional educators itulah yang nanti pas orang tua lihat, ini yang saya butuhkan gitu loh. Gampang nih delivernya, sekaligus di dalamnya ada banyak sekali value pendidikan yang ternyata juga bisa dijalankan. Ya, ada satu sekolah yang waktu itu cerita ya, kita punya program Pak di sekolah itu Jumat bersihin sekolah, sekarang nggak jalan karena PJJ. Lah kan tinggal diganti Jumat bersih di rumah. Saya sangat yakin orang tua happy banget kalau anaknya itu kemudian ditugasi, tanda kutip ditugasi ya, untuk bantuin beres-beres rumah at least minggu sekali. Saya pikir itu bagus banget. Dan ternyata betul ya, ada orang tua yang dengan senang diminta nyuting gitu ya. Berjalan tuh ya, di nyuting, nyuci piring, karena ada value loh, ada value yang bisa kita dapatkan dari kegiatan cuci piring, kegiatan menyapu, kegiatan rapi-rapi rak buku ya kan. Itu ada value pendidikan, kepemimpinan, pembentukan karakter yang ada di situ.
Nah kita tanda kutip cukup, saya bilang cukup tanda kutipnya, nggak mudah juga untuk mencari kayak gini, tapi cukup membuat instruksi itu sehingga tampak simple bagi orang tua, tapi ternyata value-nya mendalam. Nah, kalau orang tua merasakan itu, mereka justru dipermudah dengan hasil yang justru mungkin lebih baik, maka mereka mungkin tidak akan terpikir, atau minimal kalau terpikir nggak tega untuk ngomong soal harga. Kenapa? Mereka tahu para guru profesional educator sudah berusaha betul-betul merombak pola pikirnya, merombak pola perilakunya untuk bisa menghadirkan pembelajaran bermakna meskipun dari jarak jauh. Gitu teman-teman semua ya. Jadi udah ada dua sisi ini ya buat orang tua. Sudah ada videonya, yang sekarang ada video buat teman-teman pengajar. Moga-moga manfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.